7 pelaut memegang senjata bersama. Tubuh yang terbungkus bendera secara bertahap dilepaskan ke laut. Kapten Krause sedang melihat para prajurit yang mengorbankan diri mereka untuk negara ketika kapal perang Jerman terus menyerang. 2 torpedo datang, menyebabkan kapal perang AS terjebak di tengah. Krause memiliki pengalaman yang kaya, jadi komandan segera memutar kemudi 15 derajat dan menjaga arah tetap. Torpedo lewat tepat di sebelah kapal perang, semua bahaya terpecahkan. Krause kemudian terus memerintahkan kapal perang untuk menghindari torpedo kedua, tetapi karena tidak cukup waktu, torpedo langsung mengenai kapal perang. Krause memerintahkan semua orang untuk mempersiapkan semua peralatan ketika terkena torpedo. Pada saat genting Dewi Keberuntungan membantu Krause. Untung saja torpedonya hanya terkena ringan sehingga damage-nya tidak terlalu besar, tapi bukan berarti mereka bisa kabur. Krause segera memerintahkan untuk menggunakan kecepatan maksimum untuk bergegas menuju kapal selam, bahkan jika terkena, itu harus rusak. Jika tidak, kapal kargo nomor 37 dan ribuan orang di dalamnya semua harus menyerahkan hidup mereka. Hujan peluru bergegas menuju kapal selam tetapi tidak menyerah dan terus menembakkan torpedo ke arah kapal perang AS. Krause dengan cepat memindahkan kapal perang untuk menghindari torpedo. Karena hujan peluru yang terus-menerus jatuh di kapal selam, itu menyebabkan fenomena api. Kapal selam itu akhirnya menyerah pada benturan dan muncul ke permukaan. Krause memerintahkan pengemudi kapal untuk mengatur sudut kemudian memanfaatkan bagian broadside untuk dapat menggunakan meriam sekaligus di bagian depan dan belakang kapal. Hujan kerang segera jatuh di kapal selam. Kapal selam tidak dapat menangani tekanan sebanyak itu, jadi itu hilang dalam sekejap. Tapi Krause tidak tahu bahwa sebenarnya ada 6 kapal selam yang diam-diam mengamati kapal perang AS. Laut ini adalah mimpi buruk pasukan koalisi selama Perang Dunia II. Setelah disebut lubang hitam, AS langsung ingin membawa material tersebut ke pelabuhan koalisi, sehingga hanya bisa melewati Samudera Atlantik. Dan lubang hitam di tengah Laut Atlantik telah melewati jangkauan udara kedua negara. Bawa kapal Jerman, untuk memotong bala bantuan sekutu, menyergap lubang hitam dengan taktik serigala abu-abu. Banyak kapal selam menggunakan segala cara untuk menghancurkan kapal kargo dan dengan cepat melarikan diri dari. Krause memimpin 3 kapal bala bantuan karena untuk menopang kapal ke-37 yang langsung masuk ke lubang hitam, posisinya masih 50 jam dari penutup udara. Inggris mengirim intelijen dari Jerman bahwa pada 087 derajat 20 mil laut jauhnya, akan ada kapal selam. Karena untuk melindungi kapal bala bantuan Krause segera mengejar kapal selam dan juga menginformasikan kepada kapal lainnya untuk kembali ke posisi yang telah ditentukan. Militer AS segera menyiapkan segalanya untuk menyambut musuh, radar dengan cepat mendeteksi target yang berjarak 15 mil laut. Pada saat itu, kapal selam muncul ke permukaan untuk mengisi ulang dan bersiap untuk menyerang kapal perang. Sangat cepat target di radar menghilang, kapal selam menemukan bahwa kapal perang mendekat dan diam-diam menyelam ke dalam air. Krause menyesuaikan kemudi untuk mengejar sampai akhir, sonar yang dipantulkan mendeteksi kapal selam hanya 1 mil laut jauhnya. Tidak adanya suara baling-baling menunjukkan bahwa kapal selam ingin melewati kapal perang untuk menyerang kapal penyelamat. Krause segera memerintahkan untuk menyesuaikan sisi pelabuhan kapal perang. Targetnya semakin dekat tetapi tiba-tiba Krause meminta untuk mengubah arah. Dia memerintahkan perintahnya untuk segera dilaksanakan dan mendapat tatapan curiga dari para prajurit. Kapal perang semakin jauh dari target dan akhirnya kehilangan jejaknya. Para prajurit di kapal semuanya mempertanyakan keputusan Krause. Tiba-tiba suara baling-baling target muncul di 024 derajat 600 meter dari kapal. Krause menebak bahwa ini adalah rencana musuh, jadi dia sering menggunakan metode mereka untuk menangkap kapal musuh. Dia memerintahkan untuk segera menyiapkan bahan peledak. Saat ini targetnya dekat dengan kapal perang, akhirnya mendekati jarak terdekat. Suara keras menandakan bahwa kapal perang akan diserang, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk menyerang. Meriam itu jatuh ke laut seperti jaring besar, para prajurit mengamati permukaan laut untuk mencari jejak tetapi tidak mendeteksi tanda-tanda minyak. Para prajurit sangat kecewa, dan Krause segera menghubungi Departemen Pencarian untuk menemukan jangkauan kapal selam untuk melakukan serangan kedua. Pada saat ini, para prajurit tiba-tiba menemukan jejak minyak 450 meter dari kapal perang. Departemen Sonar juga melaporkan mendengar suara tenggelamnya kapal selam, semua orang mulai bersorak. Krause segera mengumumkan, "Saya kapten, target telah tenggelam, ini adalah kredit dari semua kru di kapal."
Krause memerintahkan semua orang untuk membawa makanan, jika mungkin, membawa makanan panas. Dia juga pergi ke departemen sonar untuk membawa makanan ke letnan. Setelah semuanya diatur, kapal bala bantuan mengirim sinyal mara bahaya. Pada saat ini, kapal bala bantuan telah diserang dan terbakar di permukaan laut. Mereka tidak lupa memberikan hadiah kepada Krause yaitu torpedo yang mendekat. Krause segera memerintahkan untuk mencari arah torpedo tersebut. Tapi karena masalah sinyal, tidak bisa mencari. Pada saat ini, Krause menerima kabar bahwa ada 6 kapal selam yang mendekat pada jarak 5-10 mil laut. Mereka tidak berbeda dengan sekawanan serigala pemangsa yang mendekati kapal perang. Krause tahu bahwa mereka menunggu sampai gelap dan akan segera berburu, karena pada malam hari tidak mungkin untuk melihat apapun. Apalagi saat itu kapal masih dalam keadaan beku sehingga sangat sulit untuk melarikan diri. Jika ingin menyerang hanya bisa menunggu matahari terbit. Mereka sangat licik sehingga mereka menghilang dalam waktu singkat. Kapal perang juga mengalami masalah saat ini. Saat ini, posisinya masih 36 jam dari penutup udara. Krause baru saja menyesap kopi setelah seharian tanpa makan dan menerima sinyal bantuan. Dia segera memberi perintah untuk bergegas maju untuk menyelamatkan. Ketika dalam jarak 1 mil laut, Krause memerintahkan untuk segera menyerang target. Sayangnya jarak pandang di malam hari terlalu terbatas. Menghadapi malapetaka, Krause segera memerintahkan semua orang untuk bersembunyi di dalam. Para prajurit langsung ketakutan hingga berkeringat dingin, namun sebelum sempat pulih, torpedo menyerang kapal yang berjarak 900 meter itu. Kapal selam sangat licik, baru muncul di sebelah menangkap kapal, mereka langsung menghilang. Kapal selam menggunakan artileri untuk menyerang di malam hari, sehingga jarak pandang sangat rendah, artileri tidak dapat langsung mengenai sasaran. Peluru terbang ke kapal perang, menyebabkan beberapa tentara terluka. Jerman diam-diam melemparkan kulkas ke laut sebagai umpan. Suara kulkas berhasil menipu departemen sonar. Kapal perang segera meledakkan kulkas dengan meriam, dan pada akhirnya tidak ada yang diperoleh. Kapal selam yang mengandalkan kekacauan diam-diam lolos. Orang Jerman begitu percaya diri, kapten memanggil untuk menantang Krause sehingga dia ingin membiarkannya melihat kapal itu tenggelam ke laut dengan matanya sendiri. Krause tidak marah sama sekali, tetapi tenang, dia segera memerintahkan ke mode pertempuran. 6 kapal selam segera menyerang kapal penyelamat dari arah yang berbeda. Seluruh laut adalah ledakan besar. Sinyal minta tolong begitu besar sehingga menerangi seluruh langit. Baru satu malam 5 kapal bala bantuan tenggelam, 210 orang juga terkubur di bawah laut. 6 kapal selam Jerman tetap tidak terluka. Lokasinya masih 26 jam dari perlindungan udara Angkatan Udara. Pada saat ini, peluru artileri tidak banyak, sehingga kemampuan pertahanan diri sangat buruk, kapal yang tersisa rusak oleh torpedo. Tidak ada cara lain, Krause memutuskan untuk mengambil dosis. Dia memerintahkan para prajurit untuk mengubah arah sehingga kapal bisa menghabiskan 12 jam untuk mencapai penutup. Melakukan hal itu juga berarti bahwa mereka dapat menghadapi lebih banyak pasukan penyergapan Jerman. Pada saat yang sama, dia juga mengabaikan aturan untuk meminta bantuan dari koalisi. Menjelang sore mereka menerima jawaban dalam waktu 4 jam pesawat akan tiba di tempat. Memerintahkan selama 30 jam membuat tangan Krause menjadi berdarah, dia mengganti sepatunya dengan sepatu lain dan beristirahat sebentar. Departemen sonar melaporkan kembali. Ada tanda-tanda pasukan Jerman muncul di depan, sekarang semua hanya bisa mengambil satu tembakan. Pada saat genting, Dewi Keberuntungan sekali lagi muncul, dukungan udara koalisi tiba tepat waktu. Krause segera memberi perintah untuk melepaskan meriam untuk menyerang target secara langsung. Akhirnya para prajurit terselamatkan. Angkatan Udara AS juga datang untuk menyelamatkan tepat waktu, kapal perang Krause menyelesaikan misinya. Dia segera melaporkan ke koalisi situasi, kapal kargo nomor 37 tenggelam, 2 kapal rusak dan kapal penyelamat hancur. 4 kapal selam Jerman juga terkena, yang juga merupakan kerugian terkecil dalam sejarah tim bala bantuan. Itu juga yang paling protektif dari kapal perang. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Krause mengirim surat terima kasih kepada semua orang atas kerjasama mereka dan berharap perjalanan mereka lancar. Pada saat perpisahan, semua prajurit dengan antusias bersorak dan mengucapkan terima kasih kepada Krause. Ketika mereka datang ke London, mereka pasti akan minum bersama.
Dan Krause kembali ke kabin kapal untuk mencuci dan membersihkan, dia menyelesaikan misinya untuk membantu semua orang. Krause juga bisa istirahat sekarang.